Halo sahabat bagi-bagi, apa kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Sahabat bagi-bagi, reputasi pasukan elit Amerika Serikat memang sungguh baik. Bahkan dalam beberapa cerita yang disuguhkan dalam sebuah film, tentara Amerika terlihat heroik. Namun ternyata pasukan Amerika Serikat gemetar saat berhadapan dengan pasukan yang disebut hantu laut Indonesia. Siapakah itu? Indonesia memberi nama pasukan itu Detasemen Jala Mangkara atau Denjaka. Kehebatan pasukan khusus satu ini dirahasiakan dan disembunyikan dari publik. Wajar saja. Pasukan elit kepunyaan TNI Angkatan Laut ini merupakan satuan rahasia yang dimiliki Indonesia. Pasukan ini sangat ditakuti oleh negara manapun termasuk Amerika Serikat. Karena Denjaka ini memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat untuk setiap orang. Janji prajurit komando. Number 5. Mampu melumpuhkan musuh dalam 15 menit. Sahabat bagi-bagi, pasukan Denjaka mampu menggelar serangan dadakan hingga evakuasi personil. Biasanya tak lebih dari 15 menit. Hebat sekali bukan? Layaknya satuan anti-teror, tim serbu mengandalkan persenjataan yang cukup mumpuni dan pertarungan jarak dekat. Beragam pistol otomatis, granat asap, granat kejut hingga senapan mesin ringan masuk dalam inventaris. Sahabat sekalian, tak hanya operasi anti-teror dan anti-sabotase, Denjaka dapat pula dilibatkan dalam operasi rahasia jenis lain. Berdasarkan perintah langsung Panglima TNI, meski begitu keberadaan satuan ini terkesan dirahasiakan. Bahkan penugasannya pun acap kali tak diakui ataupun tercatat resmi oleh Markas Besar TNI Indonesia. Number 4. Pasukan Denjaka yang sangat kuat. Pasukan Denjaka memang dikenal sangat kuat karena saat berlatih di laut, calon prajurit Denjaka ini harus bisa mengatasi terpaan ombak yang biasanya menghanyutkan perahu para nelayan dalam kondisi kaki dan tangan terikat. Mereka harus bertahan sekaligus menyelamatkan diri sendiri dan anggota lainnya. Selain itu, mereka juga dilatih untuk bisa bertahan hidup di hutan belantara tanpa membawa perbekalan yang cukup, karena pasalnya mereka hanya disuruh untuk membawa garam saja, dan mereka pun harus benar-benar mencari sendiri di dalam hutan untuk bertahan hidup di hutan berhari-hari. Selain pelatihan di laut dan darat, prajurit Denjaka juga harus melakukan pelatihan udara. Bukan pada siang atau sore hari, calon prajurit Denjaka saat pelatihan harus melakukan terjun bebas di malam hari. Oke, gimana? Keren kan pasukan Denjaka? Number 3. Semua pasukan Denjaka ber-IQ tinggi. Sahabat sekalian, selain mempunyai ketahanan fisik yang luar biasa, prajurit Denjaka harus benar-benar memiliki IQ tinggi. Mengapa demikian? Karena Denjaka memang bertugas dalam penyusupan di daerah operasi. Maka mereka harus dibekali kemampuan intelijensi dan mumpuni agar bisa mengatasi masalah dengan cepat, baik secara individu maupun secara kelompok. Sahabat bagi-bagi, saat proses pendidikan pun calon anggota Denjaka hanya mendapatkan teori dalam kelas 20% dan sisanya calon prajurit Denjaka akan berlatih langsung di dalam hutan, laut, dan udara. Number 2. Mampu menganalisa situasi khusus. Sahabat sekalian, sebelum melancarkan serangan, biasanya diajukan tim pendahulu yang bertindak sebagai negosiator dengan teroris. Para negosiator bertugas membaca kemampuan, kekuatan, tipu muslihat sekaligus kelemahan teroris. Maka dari itu, pasukan Denjaka dibekali ilmu untuk menganalisa situasi. Bila upaya negosiasi berujung pada kebuntuan, unit serbu segera dikerahkan. Unit ini terbagi atas 3 tim, yakni tim atas air, bawah air, dan lintas udara.
Masing-masing tim beranggotakan selusin prajurit dengan spesialisasi beragam, mulai dari menjinakkan bahan peledak, medis, komunikasi elektronik, dan teknologi informasi. Sahabat sekalian, Denjaka juga memiliki banyak sandi yang dipakai dalam operasinya. Contohnya seperti isyarat operasi bisa disandikan dengan kilat, penundaan dengan mendung, dan sebagainya. Mudeng nggak? Mimin aja nggak mudeng. Number 1. Pasukan Denjaka adalah orang-orang pilihan. Sebagai pasukan khusus yang dibentuk oleh TNI Angkatan Laut, para personel Denjaka memang merupakan pasukan khusus atau orang-orang pilihan dan terbaik di kesatuannya. Para personel Denjaka berasal dari personel terbaik yang semula sudah bertugas di Satuan Pasukan Khusus TNI Angkatan Laut, yakni Komando Pasukan Katak atau Kopaska dan Intai Amfibi Marinir atau TAIFIB. Kemampuan personel Denjaka digadang-gadang setara dengan 120 tentara TNI biasa. Wow, keren ya sahabat bagi-bagi. Tugas utama pasukan elit ini adalah menanggulangi semua aspek teror, terutama yang terjadi di wilayah perairan Indonesia kita. Demikian informasi yang Mimin berikan. Keren banget kan kemampuan pasukan TNI kita? Kita patut bangga dengan Indonesia karena memiliki pasukan yang sangat hebat ini. Walau keberadaan kesatuan ini terkesan dirahasiakan oleh publik, bahkan penugasannya pun acap kali tak diakui ataupun tercatat resmi oleh Markas Besar TNI Angkatan Laut. Oh iya sahabat bagi-bagi, kami ingatkan lagi untuk tetap mendukung kami dengan cara like dan subscribe dan bagi video ini ke teman-teman kalian. Kami hanya menghibur dan memberikan informasi. Bila ada kata yang salah kami minta maaf. Wassalam.